Bayangkan, ini gajian baru saja masuk, tapi detik itu juga lenyap tak bersisa. Bukan karena dipakai belanja, bukan juga karena foya-foya, tapi karena langsung disedot untuk bayar hutang. Dan yang lebih aneh, meskipun setiap bulan rutin dibayar, jumlah hutangnya terasa tidak berkurang sama sekali. Rasanya seperti berjalan di sebuah lorong gelap yang ujungnya tidak pernah kelihatan. Pertanyaannya sekarang, apakah mungkin seseorang benar-benar bisa terbebas dari jeratan hutang? Jawabannya, bisa, sangat bisa. Dan hari ini, kita akan membahas caranya dengan pendekatan yang berbeda, lebih ilmiah, lebih sederhana, dan pastinya lebih manusiawi. Seringkali, hutang itu sendiri bukanlah masalah utamanya. Yang menjadi masalah sebenarnya adalah pola pikir dan kebiasaan yang membuat hutang itu terus tumbuh subur. Ada 3 pola yang paling sering menjebak seseorang dalam lingkaran setan ini. Pertama, tidak menyadari seberapa besar total hutang yang dimiliki. Kebanyakan orang hanya fokus membayar cicilan bulanan tanpa pernah tahu angka pastinya. Ini sangat berbahaya, karena otak kita punya kecenderungan untuk menenangkan diri dengan berpikir, tenang, nanti juga pasti beres. Kedua, tidak punya sistem yang jelas dalam mengelola uang. Pola gali lubang tutup lubang. Gaji masuk, bayar sana-sini, uang habis, lalu ulangi lagi bulan depan. Siklus tanpa strategi ini membuat seseorang tidak akan pernah bisa keluar dari hutang. Dan yang ketiga, menggunakan hutang sebagai solusi cepat. Padahal, hutang adalah solusi instan yang efek sampingnya bekerja lambat tapi sangat mematikan. Begitu kita paham akar masalahnya, barulah kita bisa mulai mencari jalan keluarnya. Cara keluar dari hutang yang paling sering gagal adalah dengan menghindari kenyataan. Untuk bisa benar-benar lepas dari hutang, seseorang harus melakukan hal yang mungkin terasa paling sulit. Mencatat semuanya, tulis dengan rinci, total hutang, besaran bunga, tanggal jatuh tempo, sisa cicilan, dan siapa pemberi hutangnya. Kenapa ini sangat penting? Karena tubuh dan pikiran manusia itu seperti sebuah alarm. Kalau kita tahu angka pastinya, otak kita akan langsung aktif, dan kita menjadi lebih sadar untuk segera bergerak. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengukur dan melacak hutangnya punya kemungkinan 4 kali lebih cepat bebas hutang dibandingkan mereka yang tidak pernah mencatat apa-apa. Jadi, langkah pertama adalah hadapi kenyataannya, seberapapun menakutkannya angka itu. Sekarang, kita masuk ke teknik pelunasannya yang sudah terbukti secara ilmiah. Ada 2 metode utama yang bisa kamu pilih, metode avalanche atau metode snowball. Pertama, metode avalanche atau longsoran salju. Dengan cara ini, kamu fokus melunasi hutang dengan bunga paling tinggi terlebih dahulu, sambil tetap membayar cicilan minimum untuk hutang-hutang lainnya. Kenapa? Karena begitu sumber bunga terbesar hilang, beban hutang secara keseluruhan akan terasa jauh lebih ringan. Metode ini sangat cocok untuk orang yang punya disiplin tinggi dan berpikir logis. Kedua, metode snowball atau bola salju. Caranya adalah dengan melunasi hutang dengan nominal paling kecil dulu. Tidak peduli berapapun bunganya. Setiap kali satu hutang kecil lunas, otak kita akan merasakan sebuah kemenangan kecil. Efek psikologis inilah yang memberikan dorongan motivasi untuk terus bertahan dan melunasi hutang berikutnya. Metode ini sangat cocok untuk orang yang sering kehilangan motivasi atau sudah merasa lelah dengan tekanan hidup. Tidak ada yang salah atau benar di antara keduanya. Yang paling penting adalah pilih satu metode yang paling sesuai dengan kepribadianmu dan jalankan secara konsisten sampai tuntas. Masalah hutang seringkali bukan karena penghasilan yang kecil, tapi karena adanya kebiasaan-kebiasaan kecil yang diam-diam menyedot uang kita. Inilah yang disebut sumber kebocoran tak terlihat. Contohnya, jajan kopi harian, langganan aplikasi yang jarang dipakai, makan di luar tanpa rencana, ongkos kirim karena bolak-balik belanja online, atau belanja impulsif saat ada diskon di e-commerce. Kelihatannya sepele, tapi kalau dijumlahkan, pengeluaran kecil ini
bisa mencapai jutaan rupiah setiap bulannya. Dengan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan kecil ini, kamu bisa mengalokasikan uangnya untuk mempercepat pelunasan hutang. Ingat, setiap rupiah sangat berarti. Nah, ini dia kunci utama untuk keluar dari hutang dengan sangat cepat. Jangan hanya fokus menghemat, tapi fokuslah untuk menaikkan pendapatan. Walaupun peningkatannya hanya sedikit, dampaknya bisa sangat besar. Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Kamu bisa mulai dengan menjual barang-barang yang sudah kece, terpakai di rumah. Kamu bisa mencari kerja sampingan di akhir pekan. Kamu bisa mencoba menjual makanan sederhana, menawarkan jasa freelance kecil-kecilan seperti desain grafis, editing video, atau jasa mengetik. Bahkan, menjadi kurir pengantar makanan atau dropshipper barang-barang harian juga bisa jadi pilihan. Mendapatkan tambahan penghasilan 300.000 hingga 900.000 rupiah per bulan saja bisa mempercepat pelunasan hutangmu hingga 2-4 kali lebih cepat. Karena jika kita hanya menghemat, kecepatan kita terbatas. Tapi kalau pendapatan kita naik, kecepatannya bisa meledak. Ini adalah senjata yang sangat ampuh, tapi jarang sekali digunakan. Negosiasi. Banyak orang tidak tahu bahwa hutang itu sebenarnya bisa dinegosiasikan. Kamu bisa meminta keringanan, perpanjangan waktu, bahkan penurunan bunga. Pihak pemberi pinjaman, baik itu bank maupun perorangan, sebenarnya lebih suka berhadapan dengan orang yang komunikatif daripada orang yang menghilang tanpa kabar. Kenapa? Karena komunikasi menunjukkan adanya itikat baik dan rasa tanggung jawab. Jangan takut, jangan malu. Satu panggilan telepon atau satu pertemuan bisa mengurangi beban yang selama ini terasa sangat berat di pundakmu. Ini adalah kesalahan paling fatal dan paling menghancurkan yang harus kamu hindari dengan segala cara. Gali lubang, tutup lubang, meminjam uang baru untuk menutupi pinjaman yang lama. Kelihatannya seperti solusi, tapi sebenarnya ini hanya memperdalam ketergantunganmu pada hutang dan menciptakan spiral yang tidak berujung. Satu-satunya pengecualian untuk aturan ini adalah jika kamu bisa mendapatkan pinjaman baru dengan bunga yang jauh lebih rendah dan kamu sudah punya rencana pelunasan yang sangat jelas dan realistis. Selain dari kondisi itu, jangan pernah lakukan. Ini bukan jalan keluar, ini jalan buntu. Setelah berhasil keluar dari jeratan hutang, perjuangan belum selesai. Langkah selanjutnya adalah membangun benteng agar kamu kebal hutang di masa depan. Caranya, buatlah dana darurat mini. Setidaknya 1-2 juta rupiah. Walaupun jumlahnya kecil, uang ini akan menjadi penyelamatmu dari kejadian-kejadian tak terduga yang biasanya menjadi pemicu orang untuk berhutang lagi, seperti motor mogok atau kebutuhan mendadak lainnya. Karena keluar dari hutang bukan hanya soal melunasi tagihan, tapi tentang mengubah kebiasaan dan memastikan kamu tidak akan pernah masuk ke lubang yang sama lagi. Kalau saat ini kamu sedang berjuang untuk melunasi hutang, ingat satu hal penting. Hutang bukanlah akhir dari hidupmu. Hutang hanyalah sebuah situasi finansial sementara, dan setiap situasi pasti bisa diubah. Kalau kamu ingin video lanjutan tentang cara menambah penghasilan dari rumah, cara jitu negosiasi hutang agar mudah disetujui, atau cara membuat anggaran anti gagal, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, karena di channel ini kita akan terus membahas hal-hal praktis yang bisa mengubah hidup finansialmu menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton.